Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan spektroskopi atau blood molekul. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang spektroskopi inframerah. Ya. Jadi spektroskopi inframerah ini termasuk salah satu metode spektroskopi molekuler ya. Karena spektrum yang dihasilkan itu merepresentasikan adanya ikatan-ikatan tertentu dalam suatu molekul, ya. Mirip seperti spektroskopi UV vis, ya, di mana energi yang dihasilkan oleh radiasi inframerah ini akan dimanfaatkan oleh molekul itu untuk melakukan vibrasi. Namun perbedaan energi antara inframerah dengan UV vis itu akan menyebabkan interaksi yang terjadi agak sedikit berbeda ya jika dibandingkan dengan spektroskopi ultraviolet atau sinar tampak. Walaupun kedua-duanya termasuk spektroskopi molekuler. Nah, perbedaan tersebut bisa kita lihat nanti ya dalam tabel energi yang akan kita sampaikan. Namun sebelumnya ini adalah outline dari perkuliahan kita untuk spektroskopi inframerah. Ya, kita akan membahas beberapa hal dari prinsip dasar, kemudian perhitungan energi vibrasi, ya, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi vibrasi molekul, interpretasi data, instrumentasi dan preparasi sampel, serta aplikasi dari spektroskopi inframerah atau infrared. Oke, sekarang kita mulai dari prinsip dasar spektroskopi inframerah ya. Jadi kalau kita bicara interaksi cahaya dengan materi, cahaya itu memiliki panjang gelombang tertentu ya. Dari yang paling besar panjang gelombangnya yaitu gelombang radio dengan jarak lambdanya itu sampai 1000 meter misalnya ya, sampai ke sinar gamma yang memiliki panjang gelombang sangat pendek di bawah 10 nanometer. Nah, adanya radiasi cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda tentunya akan membawa energi yang berbeda juga. Ya, kalau kita urutkan energi dari yang terkecil itu yang memiliki panjang gelombang paling besar yaitu gelombang radio, lalu gelombang microwave ya, inframerah jauh ya, far infrared, kemudian inframerah pertengahan, inframerah dekat, sinar tampak, UV dekat, UV jauh, sinar X dan sinar gamma. Nah, kalau gelombang radio ini kalau mengenai materi apa yang akan terjadi? Ya, gelombang radio ini karena energinya sangat rendah, maka interaksi dengan materi ini akan menyebabkan terjadinya perubahan rotasi inti atau transition of nuclear spin ya. Jadi biasanya kita manfaatkan gelombang radio ini dalam mendeteksi adanya resonansi magnet inti. Dan ini bisa digunakan untuk penentuan struktur ya, menggunakan NMR, Nuclear Magnetic Resonance. Kemudian gelombang mikro juga dia biasanya hanya menyebabkan terjadinya serapan inti dan kadang mengalami rotasi ya, perubahan sudut rotasi inti dan atom-atom yang mengelilingi atau elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat ya, contohnya gelombang mikro itu yang sering dimanfaatkan untuk ini ya memasak gitu ya, menggunakan gelombang microwave itu kan, dia hanya menghasilkan panas tertentu, tidak menyebabkan makanan itu rusak ya.
karena di situ hanya terjadi proses penyerapan energi oleh molekul-molekul yang ada di dalam makanan tersebut. Kemudian IR jauh, nah ini yang sering kita gunakan untuk mendeteksi suhu tubuh ya, yang sekarang banyak digunakan. Itu suka diserotkan ke tangan atau kepala kita, itu biasanya mengandung inframerah jauh yang energinya ya sekitar berapa ini ya, panjang gelombangnya 50 sampai 1000 mikrometer. Kemudian inframerah pertengahan atau middle infrared 2,5 sampai 50 mikrometer. Dan di daerah ini biasanya terjadi interaksi antara cahaya itu menyebabkan adanya translasi, rotasi, dan vibrasi ya, vibrasi dari vibrasi dari ikatan-ikatan yang terdapat dalam suatu molekul. Sedangkan di daerah sinar tampak UV terjadi transisi elektronik atau eksitasi elektron ya ke tingkat energi yang lebih tinggi, dan di sinar X itu terjadi ionisasi. Terakhir, sinyal gamma itu bisa menyebabkan inti meluruh ya, emisi menjadi senyawa yang lain. Jadi itulah beberapa bentuk-bentuk interaksi yang terjadi ketika cahaya itu mengenai materi. Nah, sekarang kita akan membahas interaksi cahaya ini pada daerah inframerah ini ya, di mana yang paling banyak digunakan itu biasanya adalah di dalam bilangan gelombang sekitar 4000 sampai 500 atau 400 cm minus 1. Jadi spektroskopi inframerah itu bekerja pada 3 daerah ya, atau pada 3 subdaerah yang disebut IR dekat, IR sedang, dan IR jauh. Nah, dalam pembahasan kali ini untuk penentuan struktur senyawa organik biasanya kita menggunakan daerah inframerah sedang, yaitu di daerah 2,5 sampai 15 mikrometer, atau kalau kita ubah menjadi bilangan gelombang atau frekuensi ada di sekitar 4000 sampai 600 cm minus 1 ya. Nah, ini sebenarnya bilangan gelombang ya sebutnya, karena 1 per lambda nilainya. Jadi daerah ini biasanya bersifat khas untuk pengenalan gugus fungsi ya. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi suatu senyawa organik, maka pada daerah ini akan terjadi interaksi antara ikatan-ikatan yang terdapat dalam suatu molekul dengan energi dari sinar inframerah sedang ini. Nah, interaksi yang terjadi itu akan menyebabkan 2 jenis vibrasi. Yang pertama ada yang disebut stretching vibration, ya, vibrasi uluran. Jadi ketika cahaya itu mengenai gugus fungsi OH misalnya atau NH, maka ikatan antara O dengan H ini akan mengalami pergerakan atau peregangan gitu ya, dengan jarak ikatan akan semakin melebar. Itu yang disebut sebagai stretching vibration, sama seperti kalau kita menarik pegas gitu kan, jarak antara 2 bola yang kita hubungkan dengan pegas itu, kalau kita tarik itu dia akan meregang ya, itu yang disebut sebagai stretching vibration. Nah, stretching vibration ini biasanya terjadi pada gugus fungsi tertentu seperti adanya ikatan OH, NH ya, CH, kemudian ikatan rangkap CC ya, NO ya, CO karbonil, CN cyanida ya, CC alkena ya, ikatan rangkap. Kemudian ada juga ikatan tunggal ya, CC, CO, CN. Dan ini biasanya terjadi di daerah di bawah 1500 ya. Kemudian ada juga yang disebut bending vibration. Bending vibration ini adalah vibrasi tekukan. Jadi ketika atom itu
berada di antara dua ikatan, ya, misalnya seperti CH2 ini, ada dua jenis atom, C dengan H, maka ketika dia mengalami vibrasi bending, jarak ikatan H dengan H ini akan berubah, bisa mendekat, bisa menjauh, gitu kan, bisa sama-sama menjauh dan seterusnya. Nah, itu yang disebut sebagai bending vibration. Nah, vibrasi ini biasanya muncul di daerah 4000 sampai dengan sekitar 450 atau 500 cm minus 1, ya. Ini contoh bentuk spektrum yang dihasilkan dari senyawa vanilin, ya. Nah, senyawa vanilin ini kalau kita lihat, ia terdiri dari beberapa gugus fungsi atau jenis ikatan yang berbeda. Di sini ada gugus fungsi aldehid, ya, COH, ada ikatan C dengan O, karbonil, ada C dengan A, ada C dengan C rangkap, ya, ada C dengan O tunggal, ada O dengan H, oh ya, OH ini. Kemudian ini ether, ini alkohol, aldehid. Nah, dari sini kita bisa lihat, ya, ternyata senyawa vanilin ini bisa menyerap radiasi di daerah IE. Pertanyaannya, serapan ini muncul karena adanya gugus fungsi apa? Atau peak puncak yang muncul ini mewakili vibrasi yang mana? Ya, kalau dia memang mengalami vibrasi, vibrasi apa yang terjadi di dalam struktur vanilin ini sehingga dia memberikan serapan seperti yang ada di sini. Ya, jadi puncak-puncak yang tajam di sini itu merepresentasikan adanya energi yang diserap oleh molekul untuk mengalami vibrasi, baik yang disebut vibrasi stretching maupun bending tadi. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membaca data spektrum ini adalah puncak yang dihasilkan itu biasanya semakin ke bawah, itu semakin besar energi yang diserap. Atau ini sumbunya ini disebut sebagai persen transmitter dari 0 sampai 100, ya. Artinya apa? 0 ini berarti kalau mendekati 0 semua cahaya diserap, tidak ada yang ditransmisikan. Tapi kalau mendekati 100 berarti hanya sekian persen cahaya yang diserap, jadi kebanyakan ditransmisikan. Artinya berarti kalau kita melihat spektrum IR, maka yang perlu kita perhatikan adalah munculnya puncak-puncak ini, ya, pada daerah bilangan gelombang tertentu. Oke, nah sekarang kita bisa lebih apa namanya, ya, untuk memudahkan pengelompokan stretching vibration sama bending vibration tadi, maka kita mengenal istilah daerah vibrasi terlokalisasi. Nah, daerah vibrasi terlokalisasi ini adalah daerah yang menghasilkan jenis vibrasi yang apa namanya, nilainya itu sudah tertentu, ya, untuk masing-masing vibrasi tadi. Misalnya OH itu selalu muncul di atas 3.500-an atau 3.000 sampai 3.500. Begitu pula untuk NH. Jadi dia terlokalisasi di panjang gelombang tertentu atau terlokalisasi di frekuensi tertentu, ya. Ini daerah vibrasi terlokalisasi itu berada di daerah 4.000 sampai 1.500, ya. 4.000 sampai 1.500. Ada apa saja di situ? Ada vibrasi OH, ya, vibrasi CH, stretching, ya, stretching CH, stretching NH, CC ikatan rangkap 3, CCN, CX, ya, CO misalnya, CN, CO karbonil, ya, di daerah 1.800 sampai 1.650. Kemudian CC ikatan rangkap, CN, ya, NO itu ada di daerah sekitar 1.500 sampai 4.000. Nah, ini disebut sebagai daerah vibrasi terlokalisasi. Sedangkan daerah di bawah 1.500 ini, ya, 1.500 sampai sekitar 600 biasanya ada serapan CC, CN, CO, CC tunggal, ya. Kemudian bending vibration itu daerah sini juga biasanya.
itu disebut sebagai daerah sidik jari, ya. Jadi yang kita lihat di sini ya, ini daerah sidik jari itu untuk pebrasin biasanya, di mana daerah ini bersifat spesifik untuk setiap uh, jenis molekul yang berbeda-beda. Ya, makanya disebut daerah sidik jari karena dia bersifat khas dan mencirikan satu jenis senyawa tertentu itu akan berbeda spektrumnya dengan senyawa yang lain. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang penyerapan radiasi inframerah, ya adsorpsi tadi kan ada puncak-puncak yang diserap pada daerah tertentu, ya. Maka proses absorpsi ini merupakan proses yang terkuantisasi. Jadi artinya hanya energi dengan frekuensi tertentu saja yang sesuai dengan tingkat energi ikatan dari molekul tadi yang akan diserap oleh suatu molekul untuk mengalami vibrasi. Jadi misalnya energi ikatan vibrasi OH ada di daerah sekitar 3.500, maka energi vibrasi yang diserap itu ya di daerah itu, tidak di daerah yang lain. Ya, itu maksudnya terkuantisasi itu adalah dia memang nilainya tetap, maksudnya bukan tetap, nilainya ada di dalam suatu daerah frekuensi tertentu, ya. Karena biasanya ada rentang juga ya, nilainya tidak bulat gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, walaupun energi atau frekuensi IR ini sesuai dengan frekuensi dari vibrasi ikatan molekul, namun tidak selalu transfer energi itu terjadi. Jadi misalnya ada suatu molekul yang memiliki ikatan dengan energi vibrasi tertentu, ya, dia tidak bisa menyerap radiasi IR kalau tidak punya ikatan yang memiliki momen dipol. Sewaktu dia bervibrasi, maka dia tidak bisa menyerap energi tersebut. Ya, contohnya apa saja sih molekul yang memiliki momen dipol? Momen dipol adalah suatu istilah untuk menggambarkan adanya kecenderungan delokalisasi elektron dalam suatu molekul, ya. Seperti dalam molekul air itu elektron akan cenderung terikat ke oksigen, ya, dibandingkan dengan hidrogen. Maka elektronnya misalnya ada di daerah sini, ya. Artinya berarti si oksigen ini cenderung lebih menarik elektron, ya, sehingga dia lebih bermuatan negatif dibandingkan dengan oksigen yang cenderung melepaskan elektron. Nah, dengan adanya delokalisasi elektron inilah, maka ini menghasilkan momen dipol. Jadi dia elektronnya mengarah ke satu atom atau terdistribusi ke salah satu atom, sehingga dia cenderung membentuk momen dipol. Ya. Nah, ikatan yang membentuk momen dipol inilah yang nanti akan menyerap radiasi inframerah. Kalau tidak ada momen dipolnya tidak bisa, ya. Apa saja molekul yang misalnya O2, ya. O2 itu kan merupakan molekul oksigen yang dia tidak memiliki momen dipol di sini, ya. Oksigen itu tidak bersifat polar, jadi dia tidak bisa menyerap radiasi IR di sini, ya. Karena oksigen dengan oksigen dia kan akan terdistribusi merata, elektronnya di tengah-tengah, tidak mungkin ke salah satu. Nah, jadi dari sini kita bisa katakan, ya, setiap ikatan itu memiliki frekuensi tertentu, energi untuk menyerap radiasinya tertentu, ya, karena ikatannya berbeda antara satu ikatan dengan ikatan yang lain. Kemudian,
Nah, jika kita punya ikatan yang sama, misalnya ikatan O dengan H ya, gugus hidroksil, tapi dari dua senyawa yang berbeda. Contohnya metanol dengan etanol. Itu sama-sama mengandung gugus OH, ya CH3OH dengan C2H5OH misalnya, atau CH3CH2OH. Nah, apakah ikatan CH3 dengan CH2 CH3 tadi itu sama ya dalam spektrum IR-nya? Ternyata kalau kita punya dua senyawa yang berbeda walaupun mirip strukturnya, maka dia akan memiliki spektrum IR yang berbeda. Terutama perbedaan ini bisa kita lihat di daerah sidik jari. Jadi ketentuan yang ketiga ya, tidak pernah ada dua molekul yang berbeda memiliki spektrum IR yang persis sama. Jadi setiap molekul itu pasti ada perbedaan bentuk spektrumnya karena ikatannya berbeda, karena jumlah atomnya berbeda, karena distribusi elektronnya berbeda. Ya. Jadi inilah yang nantinya akan memberikan ciri dari molekul itu, terutama pada daerah sidik jarinya tadi. Jadi spektrum IR dari suatu senyawa itu pasti dia akan memiliki perbedaan, terutama di daerah sidik jarinya. Oke, sekarang saya ingin jelaskan sedikit tentang IR non reaktif ya. Ini kan jadi ada. Ada beberapa spesies molekul atau ikatan yang tidak mengabsorpsi daerah IR atau tidak mengabsorpsi energi ya frekuensi inframerah. Ikatan yang seperti apa atau senyawa yang seperti apa yang tidak aktif dalam spektrum inframerah ini atau tidak menyerap radiasi inframerah? Yang pertama adalah senyawa yang simetris ya, substitut alkena atau alkona. Jadi seperti ini ya, alkena alkona yang memiliki struktur simetris, dia tidak akan menyerap radiasi IR karena ini kan kiri kanan sama bentuk molekulnya ya. Jadi distribusi elektronnya juga akan sama. Sehingga ini tidak bisa menyerap radiasi. Ya, kemudian simetrik diatomik molekul. Tadi saya contohkan oksigen ya, nitrogen, klorida, H2 itu juga sama. Dia tidak bisa menyerap radiasi IR ya. Jadi atom-atom simetris molekul-molekul simetris itu tidak bisa menyerap radiasi inframerah. Kemudian berikutnya beberapa senyawa garam ya, ionic salt, senyawa seperti NaCl, KBr itu termasuk garam-garam yang dia hanya menyerap pada daerah inframerah jauh ya, kurang dari 700 atau kurang dari 600, sehingga senyawa ini biasanya banyak dimanfaatkan untuk preparasi ya, sampel holder pada pengukuran di daerah inframerah menengah. Ya, biasanya kita menggunakan garam KBr atau NaCl ini untuk mendistribusikan sampel yang akan diukur pada daerah inframerah menengah ini. Sehingga dia disebut sebagai sampel holder ya biasanya. Jadi NaCl dan KBr juga tidak menyerap di daerah inframerah sedang ini ya, tapi dia akan menyerap di daerah inframerah jauh. Nah, kemudian yang bersifat aktif menyerap radiasi inframerah itu adalah hanya ikatan-ikatan yang mengandung momen dipol tadi atau yang bersifat polar ya, polar bond, so they are referring to as IR aktif. Contohnya apa? Ikatan polar tadi ya, contohnya seperti OH atau karbonil ya, CO. CO ini termasuk ke dalam jenis ikatan polar karena antara C dengan O ini dia elektronnya lebih terdistribusi ke
oksigen yang lebih elektronegatif ya, sehingga nanti dia lebih bermuatan negatif dibandingkan dengan karbon. Sehingga di sini dia akan memberikan serapan yang cukup tajam ya, strong bond. Nah, kemudian ada juga beberapa jenis molekul ya, selain karbonil misalnya ikatan rangkap 3 ya. Nih CN atau CC. CH3 ini juga tidak simetris kan, dia asimetris ya, karena sebelah kiri H, sebelah kanan kan CH3, jadi nggak simetris. Maka ini dia akan memberikan serapan. Tapi serapannya biasanya tidak terlalu sekuat serapan yang tadi polar, ya. Apalagi kalau molekulnya simetris seperti yang ada di sebelah kanan, maka dia tidak akan memberikan serapan. Jadi dalam spektrum IR itu ada 3 jenis puncak yang bisa dilihat, ya, yang serapannya kuat, medium, dan lemah, ya. Yang tergantung jenis ikatan dan polaritasnya tadi. Oke, jadi sebetulnya apa sih yang terjadi ketika suatu ikatan itu menyerap radiasi inframerah? Ya, tadi saya katakan kalau kita hubungkan antara tingkat energi radiasi inframerah dengan panjang ikatan, ya, maka pada daerah tertentu itu akan terjadi penyerapan, ya, sesuai dengan jenis ikatannya, ya. Ini yang disebut sebagai spektrum fundamental, ya. Nah, jarak antara apa namanya nih, antar atom yang menyusun molekul tadi itu bisa kita ibaratkan seperti bola dengan pegas, ya. Jadi andai kata ini ya, suatu molekul itu atom-atomnya dihubungkan dengan menggunakan pegas atau pen, ya, yang suka kita lihat di ballpoint atau di apa gitu ya. Nah, kalau kita tarik, ya, si bola ini akan bergerak maju mundur, ya. Ini yang disebut sebagai stretching vibration, atau dia mengalami perubahan jarak, ya, ikatan, ya, ketika dia menyerap radiasi energi tertentu, ya. Biasanya ikatan yang spesifik itu bertanggung jawab untuk menyerap atau dia akan menyerap pada daerah frekuensi yang sesuai dengan energi vibrasinya, ya, sehingga dia mengalami tolakan atau uluran dengan atom-atom yang ada di sekitarnya atau yang berikatan dengan dia. Nah, ini konsep dasar dari adanya energi vibrasi, ya. Nah, sedangkan tadi kita bicara bahwa mode vibrasi itu sendiri ada 2 tipe, ya. Yang pertama ada yang disebut stretching vibration. Stretching vibration ini atau diterjemahkan sama dengan vibrasi uluran, ya, terjadi ketika suatu ikatan itu menyebabkan adanya perubahan panjang ikatan. Ketika dia menyerap radiasi itu terjadi uluran, ya. Jadi jarak antar atomnya itu berubah, semakin menjauh atau semakin mendekat. Yang kedua ada yang disebut vibrasi tekukan atau bending vibration. Bending vibration ini adalah vibrasi yang mengakibatkan perubahan sudut ikatan, ya, antar 2 ikatan. Kalau tadi kan jarak antar ikatan, kalau ini perubahan sudut ikatan, ya, dari 2 jenis ikatan yang sama atau yang berbeda dari suatu molekul, ya. Biasanya vibration stretching ini memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bending vibration. Tadi kan stretching itu biasanya ada di daerah vibrasi terlokalisasi, ya, di atas 1.500 sampai 4.000. Nah, ini adalah contoh vibrasi uluran atau stretching vibration, ya. Ada 2 tipe. Yang pertama ada yang disebut symmetric stretching, ada yang disebut asymmetric stretching. Bedanya apa? Kalau symmetric stretching ini biasanya terjadi antar 2 ikatan,
yang bergerak ya dengan arah yang sama. Ya, jadi kalau dia menjauh sama-sama menjauh. Kalau dia mendekat sama-sama mendekat. Itu disebut simetris. Tapi kalau yang satu menjauh, yang satu mendekat, ya ini disebut sebagai asymmetric stretching. Nah, kedua-duanya ini bisa terjadi dalam struktur molekul ya, tergantung tingkat energinya tadi. Kemudian yang kedua ada yang disebut bending vibration. Bending vibration ini biasanya terjadi ya dalam satu dalam satu bidang ya misalnya atau di luar bidang. Nah, kalau dalam satu bidang contohnya incline bending ini seperti skisoring ya. Gerakan gunting, menggunting ya. Skisor kan gunting. Jadi seperti gunting kan mendekat, menjauh, mendekat, menjauh. Nah, gitu itu disebut incline bending skisoring ya. Jadi ini termasuk bending vibration. Kemudian ada juga yang disebut wagging ya. Wagging vibration ini kalau antar atom ini mengalami pergerakan dengan arah yang sama, tapi yang berubah adalah sudut ikatan, ya, bukan jarak ikatan. Ya, seperti wagging itu sama seperti apa? Kipas kaca mobil ya. Kalau di depan, kalau hujan itu kaca depan mobil itu suka ada alat untuk membersihkan, ya itu wagging namanya ya, kipas pembersih. Nah, ya gerakannya mirip seperti itu. Jadi ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan sama ya. Nah, ada juga yang out of plane, jadi keluar dari bidang, ya, seperti twisting, ya. Twisting ini berasal dari kata twister ya. Twister itu berputar gitu, jadi spiral ya. Jadi dia membentuk arah yang seperti berputar gitu pergerakannya, ya. Twisting ya. Kemudian ada juga yang bentuknya rocking. Kalau rocking ini dia maju mundur gitu ya, seperti bergetar gitu ya, bergetar. Nah, ini contoh jenis vibrasi bending ya. Jadi sekali lagi ada dua mode vibrasi yang terjadi ketika suatu molekul itu menyerap radiasi IR. Ada yang disebut stretching vibration, ada yang disebut bending vibration. Biasanya frekuensi dari vibrasi stretching itu nilainya lebih besar ya, terutama untuk simetris, asimetris lebih besar dibanding yang simetris, dan lebih besar daripada frekuensi bending. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya ya. Contoh vibrasi simetris apa sih yang bisa kita temukan dalam struktur molekul? Kita bisa lihat pada gugus metil ya. Gugus metil itu kan ada C berikatan dengan H ya, ada tiga atom hidrogen yang berikatan dengan C, jadi CH3 ya. Nah, CH3 ini dia akan bergerak ikatannya bisa maju mundur ya, bisa ke depan ke belakang. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang simetris dia berarti sama-sama keluar. C dengan H-nya itu saling menjauhi. Nah, tapi ada juga yang satu menjauh, yang satu mendekat. Nah, itu berarti dia termasuk asimetris. Dan nilai frekuensinya berbeda. Ya, asimetris itu lebih tinggi dibandingkan dengan simetris. Ini hasil pengukuran eksperimen biasanya ya, dari data-data hasil pengukuran di dalam alat spektrofotometer IR-nya. Kemudian ada juga misalnya gugus karbonil anhidrida ya, dari asam asetat yang berikatan ya. Nah, biasanya dia membentuk jenis vibrasi stretching simetris. Kalau misalnya CO-nya sama-sama bergerak ke atas, dua-duanya berarti dia mengalami vibrasi simetris stretching. Tapi kalau yang satu naik, yang satu turun, pergerakannya itu saling bertolak belakang gitu, maka ini disebut sebagai asymmetric stretching vibration. Nah, begitu pula untuk gugus amina ya, ada NH2, yang satu ke atas, yang satu keluar, yang satu ke dalam, berarti itu asimetris. Kalau sama-sama keluar itu berarti simetris.
Untuk nitro juga sama ya. Dan kita bisa lihat masing-masing jenis vibrasi ini memiliki nilai frekuensi yang berbeda, di mana yang asimetris itu lebih besar nilainya dibandingkan dengan yang simetris. Nah, untuk menghitung frekuensi dari vibrasi, ya, maka ada satu persamaan yang dikenal dengan persamaan Hooke, ya, hukum Hooke. Dia menjelaskan frekuensi vibrasi itu bisa dihitung berdasarkan jarak ikatan dan massa dari massa dari atom yang berikatan tadi, ya, dengan persamaan V itu adalah frekuensi sama dengan 1/2V. 2V itu dari diameter bola gitu ya kan. Kalau kita hitung di lingkaran kan PR kuadrat, nah itu V-nya itu sama dengan 22/7 ya, atau 3,14. Kemudian dikali dengan kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahayanya ini dalam satuan cm karena frekuensi biasanya dalam satuan cm minus 1. Jadi sama dengan 3 kali 10 pangkat 10 cm per detik dikali K ya, dalam kurung K per M1 dikali M2 dibagi M1 plus M2. K ini apa? K ini adalah tetapan atau konstanta yang berkaitan dengan kekuatan ikatan atau kekuatan pegas. Ya, tetapan ini bersifat khas untuk masing-masing ikatan dan biasanya tergantung jumlah ikatannya, apakah rangkap 1, apakah rangkap 2, rangkap 3 atau ikatan tunggal. Ya. Nah, kemudian M1 dan M2 ini menunjukkan massa, ya, massa dari atom yang berikatan tadi. Ya, kalau dia yang bervibrasinya antara C dengan C berarti M1C, M2C. Kalau C dengan H berarti M1C yang M2-nya H. Kalau C dengan O berarti M1-nya C, M2-nya O. Ya, seperti itulah ya massa dari dua bola yang tadi yang bergerak tadi. Kalau kita hitung, ternyata M1 kali M2 dibagi M1 per M2 ini itu disebut sebagai massa tereduksi. Diturunkan dari hukum tadi ya. M1 dikali M2 per M1 plus M2 itu disebut sebagai massa tereduksi dalam satuan massa atom nilai AR atau atomic mass unit ya. Misalnya karbon 12, hidrogen 1 ya, nitrogen 15 dan seterusnya. Nah, kalau kita masukkan nilai V ya dari tadi 3,14 kali kecepatan cahaya, ini kan ada nilainya ya. Kemudian M1 dan M2 itu bisa kita rubah menjadi mu, maka kita akan dapatkan frekuensi ini kan dikalikan akar setengah berarti sama dengan dikali setengah sama dengan akar kuadrat ya berarti ya. Maka frekuensi dalam satuan cm minus 1 sama dengan 4,12 kali akar K per mu. Mu-nya sendiri adalah massa tereduksi tadi. Nah, K-nya ini diambil dari tetapan gaya pegas tadi ya, yang dinyatakan dalam hukum Hooke. Nilainya selalu tetap untuk ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Makanya disebut konstanta ya. Berturut-turut adalah 5, 10 dan 15 kali 10 pangkat 5 dina per sentimeter. Jadi untuk nilai K ini akan tetap selama ikatannya tidak berubah. Kecuali kalau misalnya ikatannya satu tunggal berubah jadi ikatan rangkap, maka nilai K-nya juga akan berubah. Nah, sekarang dari persamaan hukum Hooke ini kita bisa menghitung ya frekuensi vibrasi ini secara teoritis ya. Misalnya contoh ikatan antara C dengan C untuk ikatan rangkap. Ya, ikatan rangkap 2 C dengan C. Di sini kita punya nilai K sama dengan 10 kali 10 pangkat 5. Tadi kan ikatan rangkap nilainya konstantanya 10 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, kemudian mu-nya itu massa tereduksi dari nilai M1 kali M2 dibagi M1 plus M2. C itu massanya berapa? 12 ya. Massa atom relatifnya 12, jadi 12 kali 12 dibagi 12 plus 12. Maka mu-nya sama dengan 6. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan tadi.
4,12 kali akar 10 kali 10 pangkat 5 dibagi 6, maka kita akan dapatkan angka sebesar 1682 cm. Ini adalah frekuensi dari ikatan CC. Dia akan menyerap radiasi IR pada daerah atau pada frekuensi 1682 cm berdasarkan perhitungan teoritis. Ya. Tapi kalau kita cek secara eksperimental misalnya, kadang nilai ini akan berbeda, ya, walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena frekuensi yang terhitung ini tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan kimia di sekitarnya. Jadi kita hanya menghitung C dengan C saja, padahal sebetulnya ikatan CC ini dipengaruhi juga oleh adanya ikatan lainnya di samping ikatan CC. Sehingga nilai itu akan bergeser atau berbeda dengan nilai perhitungan teoritis, ya. Kemudian contoh yang lainnya, misalnya untuk ikatan CH. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang sama, tapi CH ini kan ikatannya tunggal, maka nilai K-nya beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan 10, itu untuk ikatan rangkap. Kalau ikatan tunggal nilainya 5 kali 10 pangkat 5, ya, satuan konstantanya. Kemudian kita masukkan juga mu-nya, C dengan H itu, mu-nya juga beda, ya. C itu 12, H itu 1. Berarti 12 kali 1 dibagi 12 plus 1, sama dengan 0,923. Sehingga kita akan dapatkan persamaan apa namanya ini frekuensi vibrasi ini untuk ikatan CH sama dengan 3032 cm. Ini yang terhitung. Dan biasanya ikatan CH ini juga nanti hasil percobaannya bisa beda-beda, ya, tergantung tadi lingkungan kimianya, ya. Ada yang untuk alkena, alkuna, alkana itu pasti akan berbeda. Ini kan hanya contoh cara perhitungannya, ya, secara matematis seperti ini. Dan frekuensi ini biasanya memiliki apa namanya faktor-faktor yang nanti akan mempengaruhi, ya, besaran frekuensi tadi, termasuk ya, misalnya jenis atomnya, jenis ikatannya, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, ikatan C dengan D. D itu maksudnya deuterium, ya. Isotopnya hidrogen kan nilainya 2, ya, kalau deuterium. Maka dia akan memberikan serapan yang berbeda dengan CH, ya. CD dengan CH ini nilai konstanta, bukan konstantanya sama, nilai mu-nya berbeda, ya, massa reduksinya berbeda, sehingga frekuensinya juga akan berbeda. Nah, dari sini maka kita bisa memetakan, ya, pada ikatan rangkap 3 itu dia akan memiliki nilai konstanta yang lebih besar, yaitu 15 tadi, ya, dibandingkan dengan ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 1. Sehingga kalau nilai K-nya besar, otomatis pasti frekuensinya juga akan meningkat ke daerah yang lebih tinggi. Jadi kalau semakin banyak ikatan rangkap, maka frekuensi vibrasinya akan bergeser ke daerah yang lebih besar frekuensinya, atau bilangan gelombangnya yang bergeser ke daerah yang lebih tinggi. Contohnya tadi CC tunggal itu ada di 1200, tapi CC rangkap 2 ada di 1650, dan CC rangkap 3 itu akan naik lagi, jadi 2150, walaupun massa reduksinya sama, karena nilai K-nya berbeda. Nah, kemudian kalau massa reduksinya naik, ya, contohnya tadi CH itu kan massa reduksinya lebih kecil, ya, dibandingkan dengan CC, ya, dibandingkan dengan CO, CL. Di sini hubungannya dengan frekuensi adalah berbanding terbalik. Jadi kalau massa reduksinya naik, maka frekuensinya akan bergeser ke arah yang lebih rendah. Contohnya CH itu ada di 3000, CC di 1200, CO lebih rendah lagi 1100, CCL sampai CI juga berbeda, ya, nilai frekuensi vibrasinya karena dipengaruhi oleh massa reduksinya atau jenis ikatan antar atomnya, walaupun sama-sama ikatan tunggal, ya, tapi massa reduksinya kan berbeda. Nah, biasanya gerakan bending akan terjadi pada energi yang lebih rendah, ya, dibandingkan dengan stretching, ya, contohnya ya seperti tadi, ya, CH2 dan seterusnya. Di sini kita bisa memperkirakan, ya, bahwa ikatan CC itu akan muncul di daerah 1600 sampai 1680, CO 1800 sampai 1600, dan CC itu 1300 sampai 1000, ya, CC dengan CO.
Kemudian CH 3000 sampai 2850, OH 3650 sampai 3200. Ini frekuensi yang diperhitungkan dari hasil perhitungan energi vibrasinya tadi. Ya. Oke. Nah, sekarang apa saja sih sebetulnya faktor yang bisa mempengaruhi nilai frekuensi vibrasi tadi? Ya. Yang pertama adanya kekuatan ikatan. Jadi SP, SP2 dan SP3 itu berbeda. Contohnya kita bisa lihat di sini adanya pengaruh hibridisasi pada ikatan CH alkena dengan alkan. Walaupun kita lihat sama-sama ikatannya tunggal, berarti K-nya juga tetap ya. Kalau tunggal kan 5 kali 10 pangkat 5. Kemudian massa reduksinya sama nggak? Sama, karena C dengan H. C12, H-nya 1. Maka massa reduksinya mu-nya sama dengan 0,9 sekian misalnya ya. Tapi di sini kita lihat ya, CH ini berada pada konformasi yang berbeda, di mana ikatan di sebelahnya itu ada ikatan rangkap 3, ada ikatan rangkap 2, ada ikatan rangkap 1. Nah, ini ternyata bisa mempengaruhi juga terhadap pergeseran nilai frekuensi dari CH ini. Ya, sehingga semakin kuat ikatannya, ini akan bergeser ke arah yang lebih besar. Jadi CH alifatik SP3 itu biasanya akan memiliki frekuensi yang di bawah 3000. SP2 yang ada ikatan rangkap di atas 3000, SP3 SP yang ada di ikatan rangkap 3 ada di atas 3000 sekian ya, 3300-an. Nah, sehingga dengan demikian maka hibridisasi SP, SP2 dan SP3 ini juga akan mengalami perbedaan frekuensinya. Yang kedua ada yang disebut dengan resonansi. Ya, resonansi itu apa sih? Resonansi itu adalah perubahan ikatan ya yang terjadi antar atom ya ketika dia elektronnya ya berpindah tadi ya, misalnya seperti ini dari ikatan rangkap C di sini misalnya beresonansi ke ikatan rangkap C yang berdekatan dengan O, maka CO-nya ini akan berubah menjadi ikatan tunggal ya, karena adanya pergeseran delokalisasi elektron ini sehingga dia bermuatan negatif. Nah, dari sini kita bisa lihat gugus karbonil yang tadinya berikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Nah, akibatnya apa? Tentunya karakter ikatan ini akan mempengaruhi juga nilai frekuensi vibrasinya. Jadi resonansi itu akan menurunkan nilai K dari yang tadinya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, sehingga dia akan bergeser ke frekuensi yang lebih rendah ya dengan adanya resonansi ini. Jadi frekuensi absorpsi akan naik jika kuat ikatan naik. Seperti tadi misalnya ada ikatan rangkap 3, rangkap 2 sama rangkap 1 kan berbeda. Dan massa reduksinya turun. Dia kalau nilai massa reduksinya turun, maka frekuensinya akan naik. Nah, kemudian faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi vibrasi frekuensi vibrasi ini ya. Yang pertama adanya kopling vibrasi ya. Kopling vibrasi ini biasanya terjadi kalau ada penyerapan energi yang menghasilkan pita opportune ya. Pita opportune itu kan tadi setiap energi radiasi IR itu frekuensinya terkuantisasi. Jadi dia ada nilai-nilai yang tertentu. Pita opportune ini biasanya berkaitan dengan energi kuantum ya dari ikatan yang mengalami vibrasi tadi. Ya, kan bilangan kuantum itu ada yang level 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ketika dia mengalami vibrasi ya, untuk yang paling
rendah energinya itu ada yang disebut sebagai vibrasi fundamental. Ya. Nah ini yang biasanya memberikan serapan yang cukup besar ya sebagai puncak dasar. Kemudian di suatu kondisi tertentu ya itu pita opportune itu terkadang juga akan apa namanya muncul ya sebagai bentuk vibrasi yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan vibrasi fundamental ini ya. Dan adanya pita bit ya yang terjadi dari hasil penjumlahan n ini adalah bilangan kuantum atau pengurangan frekuensi vibrasi. Jadi biasanya dia akan mengalami pergeseran sesuai dengan tingkat energi yang dimiliki oleh masing-masing ikatan tadi. Ya. Jadi kalau kopling vibrasi ini tergantung dari jenis ikatan. Ya. Oke lah, yang penting ini pita opportune tidak terlalu penting sih dalam identifikasi ininya ya. Biasanya yang sering kita bahas adalah vibrasi fundamental. Jadi yang kedua ada yang disebut ikatan hidrogen. Faktor yang mempengaruhi frekuensi vibrasi itu adalah ikatan hidrogen. Nah, kalau bicara ikatan hidrogen itu ada dua jenis ikatan. Yang pertama intramolekuler, ikatan hidrogen yang terbentuk dalam satu molekul. Ada yang disebut ikatan hidrogen intermolekuler, antar molekul. Misalnya yang terjadi dari gugus aldehid dengan gugus keton dengan alkohol itu akan membentuk struktur ketoenol di sini ya. Nah ini terjadi ikatan hidrogen. Biasanya untuk senyawa-senyawa yang memiliki gugus karbonil dan gugus OH yang berdekatan itu ada kemungkinan dia membentuk interaksi ikatan hidrogen. Ya, kemudian jadi kadang-kadang karbonilnya suka nggak kelihatan gitu kalau ada ikatan hidrogennya karena dia membentuk interaksi ikatan hidrogen. Nah yang kedua ada juga ya interaksi antar molekul. Misalnya seperti molekul air dengan metanol ketemu dia akan membentuk ikatan hidrogen intermolekuler. Ya, ROH dengan ROH lagi atau dengan H2O maka disebut di sini akan mengalami interaksi ikatan hidrogen. Ya, apa yang akan terjadi kalau molekul itu mengalami ikatan hidrogen? Nah, yang terpengaruh adalah gugus OH-nya. Biasanya dia akan bergeser ke daerah yang lebih pendek frekuensinya. Kemudian semakin banyak ikatan hidrogen, dia akan semakin melebar puncak serapannya. Jadi ini ciri khas dari senyawa yang memiliki gugus OH dan membentuk ikatan hidrogen. Ya, contohnya ya seperti metanol, apalagi ya. Kalau plafonol itu juga bisa membentuk ikatan hidrogen atau tidak ya, tergantung jenis ininya ya senyawanya. Kemudian sterol itu kayaknya tidak terlalu ini ya gugus OH-nya. Jadi tergantung jenis ikatan fenol itu ya termasuk senyawa alkohol itu memiliki ikatan hidrogen yang cukup besar ya. Dia higroskopis kan sangat mudah mengikat air sehingga dia akan puncaknya akan melebar. Kemudian yang ketiga ada yang disebut efek elektronik. Efek elektronik ini ada dua. Yang pertama resonansi tadi sudah dijelaskan ya. Resonansi itu bisa mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal sehingga frekuensinya akan bergeser ke arah frekuensi yang lebih kecil kalau dia ikatan rangkapnya berubah jadi ikatan tunggal. Yang kedua adanya efek induksi. Ya, efek induksi itu terjadi kalau di sebelah ikatan itu ada senyawa yang memiliki elektronegativitas yang berbeda ya, seperti misalnya di sini dari senyawa keton ya, kemudian disubstitusi oleh karbonilnya itu tadinya di sini ada CH3 diganti dengan Cl ya. Nah, Cl ini dia bersifat elektronegatif ya kan, sehingga interaksi yang terjadi itu adalah dia bisa meningkatkan nilai frekuensi vibrasi dari gugus karbonilnya karena adanya efek induksi dari Cl tersebut. Tadi sekali lagi ikatan-ikatan yang terbentuk
dari dua atom yang berbeda, itu akan sangat mempengaruhi nilai frekuensinya, ya, sehingga menghasilkan nilai-nilai frekuensi yang berbeda tergantung dari lingkungan kimia dari masing-masing ikatan tersebut. Ya. Nah, kemudian yang keempat, sudut ikatan. Ya, sudut ikatan juga ini sangat berpengaruh. Karbonil dengan sudut ikatan siklopropana sama sikloheptana pasti berbeda, karena tingkat energinya juga akan berbeda. Ya, stabilitas strukturnya juga akan berbeda, sehingga karbonil ini dengan karbonil ini pasti dia akan berbeda serapannya atau nilai frekuensinya. Ya, kita bisa lihat dari 1815 menjadi 1705, ya. Berarti lebih stabil energinya untuk yang sudut ikatannya lebih besar. Ya. Kemudian yang terakhir ada efek efek ruang, ya. Efek ruang ini berkaitan dengan stereoisomer, ya, di mana molekul itu bisa berada dalam keadaan aksial dan ekuatorial. Misalnya kita punya gugus karbonil di sini. Nah, kalau di sini ada Cl yang berdekatan dengan karbonil, ada posisi ekuatorial, kemudian kita rubah ke posisi aksial, maka frekuensi CO-nya akan lebih tinggi kalau posisinya ekuatorial. Tapi kalau posisinya aksial, maka dia akan turun. Nah, ini karena adanya efek ruang tadi, ya. Bisa juga karena pengaruh efek ruang itu, contohnya dalam struktur cis dan trans, ya, konformasi misalnya gugus karbonil dengan Cl ini saling berjauhan, ini membentuk konformasi trans, yang satu CO-nya lebih berdekatan dengan Cl, maka ini tentunya akan mempengaruhi karena adanya efek induksi tadi, ya, sehingga dia akan cenderung berbeda atau bergeser frekuensinya, ya. Nah, itulah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi nilai frekuensi vibrasi tadi. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Kita lanjutkan, ya. Kalau tidak ada yang tanya, saya jelaskan lagi. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi vibrasi dari suatu ikatan, ya, dari molekul. Nah, sekarang di sini ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan untuk mengenali gugus fungsi pada spektrum inframerah. Ya. Jadi spektrum inframerah ini kan lebih banyak digunakan untuk identifikasi kualitatif, ya, jenis ikatan atau identitas senyawa yang ada di dalam satu sampel berdasarkan keberadaan gugus fungsinya masing-masing. Jadi identifikasi gugus fungsi lah intinya, ya. Apakah dia golongannya alkohol, aldehid, keton, atau asam karboksilat, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kali kita perlu lihat dalam spektrum IR itu, ada nggak puncak yang muncul di daerah 1800 sampai 1660. Biasanya puncak itu sangat tajam, dan itu mencirikan adanya gugus karbonil. Jadi kalau suatu spektrum itu mengandung gugus karbonil, pasti dia akan muncul puncak yang kuat, yang tajam, yang agak lancip gitu, ya, di daerah sekitar 1600 sampai 1800. Biasanya sekitar 1700-an lah kurang lebih, ya. Nah, jadi itu adalah karena adanya gugus karbonil. Tapi sekarang kita bertanya lebih lanjut, ya. Gugus karbonil itu kan bisa berikatan dengan apa saja di situ, ya. Misalnya karbonil sebagai asam karboksilat. Jadi CO, OH di sini misalnya, ya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan karbonil asam karboksilat dengan karbonil ester misalnya, atau karbonil amida, ya, yang berikatan dengan NH, itu seperti dalam protein, ya.
seperti ini. Atau karbonil yang terdapat dalam struktur ester. Kan sama-sama karbonil, ya kan? Gimana ngebedainnya nih? Kita udah tahu di situ ada gugus karbonil, tapi karbonilnya milik siapa? Apakah milik asam karboksilat? Apakah milik amida? Apakah milik ester atau aldehid misalnya? Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya karbonilnya itu sebagai asam karboksilat, berarti kita lihat di sini adanya OH. Oke? Selain CO ada OH nggak? Nah, puncak OH itu bisa muncul di daerah 3.400 sampai 2.400. Apalagi kalau OH-nya ini nanti membentuk ikatan hidrogen. Ya, dia akan muncul di daerah ini. Tapi terkadang dia overlap dengan CH. Ya, kalau di asam karboksilat itu di sekitar 3.000 sekian sampai beda dengan alkohol. Ya, kadang-kadang puncaknya juga tidak terlalu tajam. Jadi dia kadang-kadang mendekati 3.000 ya, sehingga overlap dengan CH ya. Cuman di sini kita bisa bedakan ya, karbonil asam karboksilat itu pasti dia muncul di daerah ini ya. Kemudian nah kalau di amida, amida juga NH-nya itu akan muncul di daerah sekitar 3.500 ya. Kalau kita lihat ada nggak stretching NH di situ di daerah kadang puncaknya bisa aja puncak kembar kalau dia NH-nya adalah NH primer ya. Seperti ini misalnya puncaknya di daerah 3.500. Kemudian untuk senyawa ester, nah senyawa ester ini kan hampir sama seperti COH, tapi di sini tidak ada OH, maka dia tidak akan menyerap di daerah 3.500, tapi sebagai gantinya adalah CO ini, ya dia akan memberikan serapan di daerah 1.300 sampai 1.000. Ya, ini menunjukkan adanya ester. Tapi kalau terakhir misalnya adanya aldehid, ya maka puncak itu akan muncul selain di 1.700 dia akan muncul puncak CH di sini. Ya, puncak CH-nya ada di daerah berapa? 2.800 sampai 2.750 di sini misalnya ya. Nah, ini puncak CH aldehid ya. Jadi itu cara kita menginterpretasikan data kalau kita memiliki gugus karbonil. Jadi gugus karbonilnya itu berikatan dengan apa? Maka kita lihat di situ, ada nggak ciri khas dari senyawa-senyawa yang berikatan dengan gugus karbonil tadi. Nah, sekarang kalau misalnya senyawanya tidak mengandung gugus karbonil, tidak muncul puncak daerah ini, maka bisa jadi kalau tidak ada karbonil, maka senyawanya mungkin alkohol. Mungkin ya. Cirinya apa kalau dia alkohol? Nah, dia akan ada puncak melebar. Ya, melebar seperti ini di daerah 3.300 sampai 3.600. Itu ciri khas dari senyawa alkohol karena dia membentuk ikatan hidrogen. Ya, contohnya seperti fenol. Ya, kemudian ada lagi serapan CO-nya di 1.300 tadi mirip seperti ester ya. Tapi ester kan tidak punya OH, jadi dia hanya di 1.300 aja, sama di 1.300. Kemudian amina tadi ya sama seperti ini di 3.500 kalau tidak ada karbonil ya bisa aja nanti kan sebagai misalnya senyawa anilin gitu ya yang ada gugus NH2-nya di sini. Nah, maka NH2-nya ini akan muncul di daerah sekitar 3.500 ya. Kemudian ether. Nah, ether itu kan LCOR ya. LCOR berarti ada ikatan O dengan C ya. C dengan O atau O dengan C. C dengan O ini dia muncul 1.300 sampai. Memang ikatan CO ini biasanya agak overlap antara ether, alkohol dengan ester tadi sama-sama mengandung CO. Yang membedakannya apa? Kalau ester ada gugus karbonilnya, kalau alkohol ada puncak melebar tadi di 3.500,
Kalau ether dia hanya ada di daerah ini saja. Tidak ada puncak melebar, tidak ada juga gugus karbonnya. Ya. Kemudian berikutnya ya, kalau ada ikatan rangkap, nah ikatan rangkap ini biasanya dia memberikan puncak yang lemah atau sedang di daerah 1600 sampai 1400 ya, terutama untuk senyawa aromatik. Ya, ini di daerah sekitar 1500-an ya, atau 1450 sampai 1600 itu akan memberikan puncak yang medium atau kecil ya. Nah, bedanya apa? Kalau aromatik dia biasanya puncak CH-nya ada di sebelah kiri 3000. Jadi aromatik ini kan CH-nya seperti ini. Nah, beda dengan alipatik. Alipatik kan seperti ini. Jadi karena adanya ikatan rangkap ini, maka dia muncul sekitar 3050 ya, sampai 3100 biasanya ya ini. Nah, tapi mungkin bisa bergeser juga sih. Kalau CH ini kalau alipatik biasanya di bawah 3000, 2950 sampai 2850 misalnya. Ya. Nah, ini bedanya ya untuk alipatik sama aromatik. Kemudian untuk rangkap 3, contohnya CC itu akan muncul di daerah 2150. CN 2250. Kemudian nitro kalau dia NO2 ya atau NO muncul di 1600 sampai 1500 dan 1390 sampai 1300. Ada 2 puncak biasanya. Nah, untuk hidrokarbon tadi saya jelaskan ya. Kalau puncaknya ini CH alipatik dia muncul di sekitar 3000. Tapi kalau aromatik ini di bawah 3000. Kalau aromatik di atas 3000. Tapi di sini juga ada puncak CH2 yang memberikan puncak bending ya di daerah 1450 dan 1375. Ini untuk alkana ya, hidrokarbon alkana. Kita bisa lihat di sini ya. Contohnya dalam tabel. Nah, sekarang orang untuk lebih mudahnya kadang-kadang kalau membaca spektrum IR itu ya lihat aja tabelnya. Caranya gimana? Ada nggak gugus alkana? Kalau ada, dia biasanya memberikan serapan di 2850 sampai 2960. Kemudian bendingnya ada di 1350 sampai 1470. Ini kalau untuk alkana. Alkena beda lagi di atas 3000 dia, 3020 sampai 3080. Kemudian ada serapan yang khas di daerah sidik jari ya, 675 sampai 670. Aromatik juga sama, ya. Cuman agak sedikit berbeda ininya, di serapannya dia agak lebih besar ya dibandingkan dengan alkena. Kemudian ada ikatan rangkap di daerah 1500-an ya. CC alkena ini 1640 sampai 1680. Kalau aromatik dia lebih kecil, 1500 sampai 1600. Nah, bedanya di sini. Alkena sama aromatik ya, di daerah CC ikatan rangkapnya sedikit berbeda. Dia akan bisa mengalami resonansi ya kalau aromatiknya. Jadi ada efek resonansi ya. Resonansi ini berarti bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek, ke frekuensi yang lebih pendek, yang lebih kecil. Kemudian alkohol, eter, asam karboksilat tadi sama ya, di saya 1000 sampai 1300. Aldehid, keton, asam karboksilat ini CO-nya muncul di daerah sekian, ini 1690 sampai 1750. Alkohol, fenol itu muncul di daerah 3500 sampai 3400. Ini ya, dengan puncak yang melebar. Kalau ada ikatan hidrogen. Asam karboksilat 3000 sampai 3600. Amina 3300 sampai 3500 dan seterusnya ya. Ini sebenarnya angkanya bisa berubah-ubah ya tergantung situasi dari lingkungan kimia ikatan masing-masing molekul atau atom dalam molekul tersebut. Oke, sekarang kita mulai dari ini contoh ya, kalau kita mau membaca spektrum IR ya kita belajar dari yang paling sederhana dulu. Alkana itu gugus fungsinya kan dia paling sederhana, hanya ada gugus CH dan CC tunggal, ya kan?
Kalau kita gambarkan kan alkana itu hanya ada, misalnya ini not dekana ya, CH3, CH2, 8, CH3. Berarti di sini ada CH3, ya kan seperti ini ya. Kalau kita gambarkan, kemudian di sini ada CH2. Ya, dan seterusnya ya, CH2, CH2 sampai ujung lagi nanti. Ya, gitulah ya. Kita sampai, nggak usah digambarkan semuanya. Berarti di sini ada ikatan CH. Ya, ikatan CH ini, CH3 ini bisa mengalami tadi yang namanya scratching ya. Scratching vibration di daerah ini ya. 2800 sampai 3000 ya. Oh aja deh biar kelihatan. Ya. 2840 sampai 3000 ini stretching CH3 ya, dari SP3 ya. Kemudian ada lagi tuh CH2. Nah, CH2 ini bisa mengalami bending juga ya. CH2 bending dan CH3 bending. Nah, di 1375 dan 1465. Ini yang bending tadi yang bengkokan tadi ya, tekukan. Kalau yang stretching tadi kan yang melebar tadi. Dan di sini ada dua puncak nih. Yang ini yang simetris, ini yang asimetris ya. Untuk yang stretchingnya ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi di daerah sidik jari. Ini CH2 rocking ya untuk CH2 group ya. CH2 group dalam alkana ini dia bisa mengalami bending vibration di daerah sidik jari ya, atau di daerah yang khas untuk alkana yaitu di daerah 720-an. Jadi kalau ada 720 mungkin ada senyawa alkana di situ ya. Nah, itu gambaran sederhana untuk senyawa alkana. Alkana kan hanya punya gugus CH ya. CC tunggalnya tidak terbaca karena dia memang sangat lemah sekali ya. Apalagi di sini molekulnya hampir simetris ya, tidak ada momen dipol sehingga dia tidak terlalu signifikan ya serapan CC-nya itu, kecuali kalau ada ikatan lengkapnya. Kemudian kita lanjutkan, bagaimana kalau kita punya senyawa alkena? Alkena itu adanya ikatan lengkap ya pada posisi CC ini. Ya, ini ikatan lengkap. Nah, ikatan lengkap CC ini tentunya akan memberikan serapan karena dia akan bersifat polar ya, tergantung distribusi elektronnya ini. Jadi dia memiliki momen dipol dan muncul di daerah sekitar 1680 sampai 1620. Ini ikatan lengkapnya tidak terkonjugasi, dia tidak akan mengalami resonansi ya. Jadi sekitar 1600-an dia muncul. Nah, tapi di sini kita lihat lagi CH yang berikatan dengan CC. Tadi CH alkana dengan CH alkena beda ya. CH-nya SP, kalau alkana tadi SP3, kalau alkena SP2. Nah, ini CH SP2 stretching. Dia munculnya di daerah sekitar 3100 ya, 3095 sampai 3010 ya, kurang lebih sekitar 3100-an ini. Ini adalah CH stretching untuk alkena, yaitu yang ini. CH yang berikatan dengan CC ikatan lengkap. CH yang ada di dalam ikatan lengkap CC. Ya, ini seperti ini. Nah, ini munculnya di sini. Ini juga sama, karena dia berikatan lengkap. Tapi CH2 yang di sini, ini kan tidak ada ikatan lengkapnya nih. A-nya ya, C-nya. C-nya ikatannya tunggal. Maka dia akan memberikan serapan di SP3. Stretching untuk CH2 yang ini. Sehingga dia muncul di daerah sekitar 3000-an. Ya, di bawah 3000 malah. Kemudian di sini ada pipa opportune dari CH-nya ini yang muncul di daerah sekitar 960 ya. Ini daerah sidik jari untuk bentar. Untuk ini, nah ini adalah CH out of lane atau
rocking dari apa namanya ini ya, yang alkena tadi. Dia beda dengan alkana ya. Kalau alkana tadi 20, kalau alkena di sekitar 900-an. Ya kan? Dia mengalami overtune dengan ini ya, 1800 dari pH ini ya. Nah, ini karena adanya CH ini. CH yang mengalami overtune tadi ya, dari ikatan rangkap CC. Dia muncul di daerah sidik jari, yaitu di daerah sekitar oh bukan yang ini, maaf, yang ini ya, yang 900 tuh. Ya, kalau ini yang 700 ya untuk yang alkananya, ya tiganya ini. Tadi kan 700 kan untuk alkana ya. Nah, alkenanya ada di sini nih. Ini CH2. Bending alkenanya ada di sini. Nah, yang ini ya. Ini bending alkena. Lalu di sini ada lagi nih, di daerah 1000 ini apa nih? Oh, ini adalah vinyl loop. Ya, vinyl loop ada dua. Serapan ini, vinyl ini adalah ini. Ya, vinyl loop. Jadi dia bisa mengalami bengkokan ya. CH yang ini dengan CH yang ini bisa bergeser, bisa berjauhan dan bisa berdekatan. Ya, sehingga dia bisa mengalami serapan lagi di daerah sini, di daerah bending. Untuk yang alkenanya. Ya. Dan yang terakhir adanya ikatan rangkap CC tadi ya, di daerah 1600 tadi. Ini. Nah, itu untuk senyawa alkena. Jadi alkena sedikit lebih kompleks dibandingkan alkana karena adanya ikatan rangkap CC dan CHSP2. Ya, kemudian di daerah sidik jarinya pun juga ada perbedaan. Ya, untuk alkena dengan alkana dia akan mengalami perbedaan apa namanya spektrumnya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan alkuna? Alkuna itu mengandung ikatan apa ini? CHSP ya. Di daerah 3300. Mana ini CHSP? CHSP itu dari mana? Dari yang ini. Ya. Jadi dia akan muncul di daerah ini 3300. Jadi ingat ya, CHSP itu CH yang berikatan dengan CC rangkap 3. Kalau SP2, CH yang berikatan dengan CC rangkap 2. Kalau SP3, CH yang berikatan dengan CC ikatan tunggal. Ya. Alkana itu SP3, ini seperti ini alkana ya. Alkena SP2, alkuna SP. Nah, ini alkana nih, CH3, dia munculnya di sini, SP3. Ya. Nah, untuk yang stretchingnya. Nah, untuk yang bendingnya ya dia muncul di daerah ini ya, 1500 sampai 1300. Ini ininya, bending alkananya. Kemudian ikatan rangkap CC-nya dimuncul di daerah 2200. Ikatan rangkap tiganya. Nih. Ya, jadi beda ya antara alkana, alkena dengan alkena. Terutama perbedaannya bisa lihat dari CHSP-nya dan dari ikatan rangkap. Dan terakhir juga dia akan memberikan serapan yang khas juga di sini ya. Untuk bending CH3 itu dia akan memberikan serapan di daerah sekitar 650-an ya. Tadi kalau alkena kan 900, alkana 720. Ini sidik jarinya. Nah, itu contoh untuk serapan dari senyawa alkuna ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kenapa ikatan senyawa ini dia tidak memberikan serapan CC rangkap 3 dan juga CH-nya tidak muncul di sini di 3300. Karena senyawa ini kalau kita lihat dia sifatnya simetris ya, CH3, CH2, CH2. CH2, CH2, CH3. Tapi di sini agak berbeda ya distribusi elektronnya mungkin, jadi untuk yang CH3 dia masih terbaca di sini. Ya SP3 CH ini. Tapi ikatan CC-nya tidak terbaca di 2200. Kenapa? Karena dia bersifat simetris. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan?
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Asar ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya ini adalah contoh spektrum dari senyawa aromatik ya. Sekarang kita lihat di sini ada contohnya, senyawanya adalah toluen ya. Infrared spektrum of toluen ya. Ada plat KBR. Nah, jadi spektrum dari aromatik ini yang khas apa? Tentunya di sini gugus fungsinya. Pertama ada CC ikatan tangkap ya. Ini ikatan tangkap CC yang 3 ini ya. Nah, dia memberikan serapan di daerah 1500 sampai 1600, yaitu ini ya, ikatan tangkap CC ini. Yang kedua, adanya ikatan CH aromatik. Ini kan sebetulnya ada H di sini ya, karena dia kan aromatik, jadi ada CH aromatik. Nah, CH aromatik ini dia memberikan serapan SP2 ya. Karena ikatan dengan CC ikatan tangkap, jadi dia muncul di daerah ini. Ini CH aromatik ya, di daerah 3000 sampai 3200. Kemudian CH3-nya ini juga memberikan serapan di SP3 ya, CH-nya ya, CH dari CH3 ini memberikan serapan di SP3 ini. Daerah sekitar di bawah 3000 ya, yang ini. Nah, kemudian di sini karena aromatiknya tersubstitusi, maka dia akan memberikan pita overtune dan kombinasi ikatan di antara 1600 dan sorry ini ya,
ini 2000 ya, 2000 monosubstitusi dari daerah sekitar ini 1000 ini ya. Ini opportune dari monosubstitusi tadi ya, dan daerah sidik jari ini. Tapi ini kita anggap aja nggak ada lah ya, untuk tidak membingungkan, sehingga serapan yang khasnya itu ada di daerah sekitar ini berapa, 700 sampai 720-an ya. Itu serapan untuk benjen tersubstitusi. Dia bisa kalau monosubstitusi itu biasanya dia mengandung dua puncak ya serapan yang tidak berbeda jauh di sini. Ini ciri dari benjen tersubstitusi tunggal atau monosubstitusi OOP ini ya. Dia munculnya di daerah sekitar 700 sampai 800, 750 lah ya kurang lebih. Nah, ini adalah puncak dari spektrum aromatik tersubstitusi ya. Ada sp2, sp3. Kalau substitusinya gugus alkana ya berarti ada sp3, kemudian di sini 1400 ini ada bending ya. Ini 1400 bending ya. Ini juga sama bending juga ya. Dan monosubstitusi dari CH3 ini muncul di daerah 700-an. Itu adalah daerah sidik jari untuk benjen substitusi ya. Jadi serapannya sedikit lebih kompleks ya dibandingkan dengan senyawa alken. Nah, biasanya monosubstitusi rings itu akan memberikan serapan yang cukup kuat di daerah 690 dan 750 tadi yang dua ini ya. Yang saya lingkari ini dia adalah ciri khas dari senyawa monosubstitusi aromatik ya. Ini bisa bisa diperlihatkan pada spektrum yang ada di daerah sidik jari. Dan itu menjadi ciri khas untuk senyawa aromatik tersubstitusi tunggal atau monosubstitusi aromatik. Kalau meta atau para beda lagi nanti ya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk yang disubstitusi atau orto substitusi ya, yang lebih dari satu, itu akan memberikan serapan yang berbeda dibandingkan dengan monosubstitusi tadi. Ya, jadi kalau untuk orto justru di sini serapannya malah serapan tunggal ya, one strong band. Untuk yang substitusi orto. Ya, untuk aromatiknya sama ya di daerah 1400 sampai 1600, kemudian ini SP2-nya ya, kemudian ini SP3-nya. Untuk yang CH3, CH2 ini. Kalau untuk meta bagaimana? Untuk meta substitusinya mirip seperti yang mono tadi ya. Tadi kalau yang monosubstitusi kan ada di 690 sama 600, tapi di sini dia kadang memberikan puncak ketiga pada daerah 880. Jadi sepertinya ada 3 puncak di sini. Kalau yang meta ya di daerah 1780 dan 690. Di daerah 800, sorry, bukan dari 880 ya. Kemudian ini aromatiknya, ini SP2-nya untuk yang CH benzen ya, SP3 untuk CH2 CH3 ini. Kemudian ini bending untuk CH alipatiknya. Ya. Jadi memang daerah-daerah sidik jari ini menjadi ciri khas untuk setiap senyawa yang mungkin perlu kita teliti lebih detail kalau kita mau mengelaborasi atau mau membaca data spektrum IR ini ya. Nah, untuk para
Tadi mirip seperti yang orto ya. Para dengan orto itu mirip, hanya bedanya di sini kalau para dia serapannya di daerah 800. Tapi kalau tadi yang orto di daerah 750. Ya walaupun dia sama-sama tunggal di sini ya, tapi dia bergeser ke panjang gelombang yang lebih tinggi untuk yang para ini ya. Dan dia juga memunculkan pita opportune di daerah 2000-an sekitar para substitusi. Ya, jadi ini ciri khas untuk senyawa aromatik tersubstitusi. Kalau mono tadi kan dia membentuk dua puncak ya, tapi kalau orto sama para dia membentuk satu puncak. Kalau meta dia membentuknya tiga puncak ya, seperti ini. Nah, saya kira itu ya untuk beberapa contoh bentuk-bentuk spektrum IR yang memberikan serapan khas untuk masing-masing gugus fungsi. Dan sekali lagi, tidak ada dua senyawa yang berbeda memiliki spektrum IR yang sama persis. Ya, pasti dia akan ada perbedaan, terutama pada daerah sidik jari. Baik, masih ada beberapa poin lagi yang perlu kita bahas, tapi saya kira karena waktunya juga sudah mau habis, ya, bisa kita lanjutkan pembahasannya minggu depan. Ya, kita masih membahas tentang interpretasi data IR untuk senyawa-senyawa yang lain ya, seperti aldehid, keton, karboksilat. Kita baru membahas alkana, alkena, alkuna, sama aromatik tersubstitusi tadi ya. Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Barangkali masih belum paham mengenai cara pembacaan data spektrum IR ini, silakan. Atau saya mau kasih latihan. Tapi latihannya nanti aja lah kalau sudah selesai contohnya ya. Ini kan masih banyak yang belum kita berikan contoh-contoh data spektrumnya untuk latihan ya. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa seperti biasa Anda diminta untuk membuat resume ya pertemuan hari ini sebagai bukti kehadiran Anda yang diupload di kolom tugas di AIS ya. Dan minggu depan kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya mengenai interpretasi data senyawa-senyawa yang lebih kompleks dan aplikasi dari spektroskopi inframerah ya, termasuk sistem instrumentasinya ya. Karena itu belum kita bahas secara detail. Kita harus baru bahas tentang frekuensi vibrasi dari gugus fungsi yang menghasilkan bentuk spektrum inframerah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.